Pagi semua, perkenalkan nama saya Ratu Octaviana dari kelas 2 Sistem Informasi D. Di sini saya akan membuat video tentang penjelasan dari modul 10. Yang modul 10 ini akan menerapkan Passion View dan akan menambahkan logout di project kita nanti. Nah, di sini ada 4 langkah. Yang pertama itu langkah pertama ada CRUD user, langkah kedua ada autentikasi email dan password, langkah ketiga itu ada logout, dan langkah keempat itu ada penerapan outcheck. Nah, untuk partial view ini sudah saya bikin itu di layouts. Sini ada di app.black, css.black, footer.black, header.black, chest.black, dan sidebar.black. Nah, di sini ada beberapa partial view di view layout. Itu ada ini, yang ini, yang ini, yang ini. Teman-teman bisa melihat di sini. Dan ini juga berbeda. Di sini ini yang untuk CSS, ini untuk sidebar, ini untuk header, ini untuk footer, dan ini untuk GS. Nah, untuk yang logout itu saya bikin di login.blood.php yang di sini. Ini jika dia error, dan ini jika dia sukses. Nah, selanjutnya kita akan ke langkah pertama terlebih dahulu, yaitu share UD user. Nah, berarti kita harus menyiapkan itu user controller dan user view-nya. Untuk model dan database itu kemarin saat membuat pelanggan itu sudah ada yang bagian user, jadi tidak perlu dibuat lagi. Nah, di sini kan ada persiapkan CRUD untuk data user dengan 3 inputan, yaitu nama, email, dan password. Nah, di sini saya sudah bikin controllernya sesuai dengan perintah, itu name, email, dan password. Dan saya juga memakai beberapa function. Ada function index, function create, function store, function edit, function update, dan function destroy. Nah, di sini juga sudah saya buat view user. Ada di create, edit, index. Nah, di sini terapkan penggunaan hashmake untuk mengencrypt password user. Nah, ini tadi letaknya itu di function store di user controller. Nah, saya sudah membikinnya. Ini untuk biar lebih jelas. Dia nanti akan root ke yang user list. Nah, ya berarti kita di sini akan menambahkan rootnya. Tuh, yang ini. Index user list. Maka nanti di sini bisa kita melihat data user. Kita akan mencobanya. Hmm. Nah, di sini sudah ada dashboardnya. Kita bisa melihat yang bagian user. Nah, di sini udah ada nih nama user, email, dan password. Tadi sudah saya masukkan. Nanti ini akan berhubungan ke yang logout tadi. Nanti akan saya jelaskan. Selanjutnya itu ada ke langkah kedua. Sesuaikan function login pada out controller. Nah, jadi kita tinggal copy paste aja yang bagian ini, terus kita masukkan ke function yang bagian login. Setelah menerapkan out login, maka session user dan
udah aktif dan kita dapat memanggil nama, email atau ID user yang tadi sedang login dengan cara berikut. Nah, ini cara-caranya. Nah, untuk bagian hashtag-nya itu di sini. Nah, di mana if user ini menggunakan hashtag biar nanti user itu bisa merequest passwordnya. Dan di sini juga menggunakan uploaded seperti ini. Nah, yang dua ini, yang sudah di blok ini, itu berfungsi untuk mengambil user. Nih, yang ini. Itu berfungsi untuk mengambil user berdasarkan username-nya. Nah, nanti itu kita akan menginputkannya dari tabel user yang ada di dashboard tadi. Nah, nanti baru setelah diinputkan dia baru bisa login dari yang di home project tadi. Nah, di sini ada redirect ke root halaman login. Nah, di sini juga sudah saya bikin rootnya. Ini sudah saya bikin beberapa rootnya. Nah, selanjutnya di langkah 3 itu ada logout. Nah, di sini kita akan masukkan dia ke function logout. Itu di sini. Teman-teman tinggal bisa salin aja ini. Saya udah bikin. Itu nanti dia return ke redirect root yang halaman login. Nah, di sini sudah ada out logout-nya. Nih, ini yang saya eh tebalkan. Nah, guna Outlook Code ini tadi itu untuk mengautentikasikan user. Nanti autentikasi itu akan dihapus. Nah, selanjutnya kalau yang ini, invalidate ini itu untuk keamanan, untuk menjaga keamanan data. Nah, yang selanjutnya baru ada di root yang halaman login. Nah, untuk ke langkah keempat itu barulah kita menerapkan outcheck seperti yang eh ini diterapkan di function-function kita. Contoh, ini seperti contoh yang jika kita ingin mengamankan halaman login agar tidak bisa diakses kembali setelah user login, maka pada controller di function index itu kita dapat menerapkan outchecks. Nah, seperti ini. Nah, ini nih nanti misalnya kita akan ke dashboard. Nah, di dashboard ini kita harus login dulu, baru bisa masuk ke dashboard. Nah, dengan menggunakan outcheck ini, kita akan mencobanya. Nah, di sini saya sudah ada di sariminang.slash/out. Nah, tadi kan menggunakan outcheck tadi itu biar dia bisa ini ya, biar bisa halaman login itu agar tidak bisa diakses kembali setelah user itu udah login. Nah, sini kita kan mau mengakses dashboard nih, sedangkan kita belum melakukan login. Nah, di sini tidak bisa mengakses dashboard. Jadi kita harus login terlebih dahulu. Nih, di login kan? Nah, sudah bisa. Kita juga tidak bisa ke out lagi karena uh, kita sudah ngelogin. Jadi kita nggak bisa lagi kembali ke out tadi. Nah, inilah mengapa digunakannya uh, hashtag tadi. Inilah uh, fungsi penggunaannya. Di sini sudah ada user. Nah, di sini juga sudah ada button logout karena tadi kita sudah menerapkannya. Nah, untuk ini kenapa sudah terganti? Itu karena tadi kita sudah ngeloginkan pakai nama akun kita. Nah, tapi kalau kita ingin melogin itu yang sudah ada di sini. Nah, seperti ini sudah ada.
Mungkin kita akan tambah data. Di sini juga sudah bisa tambah data. Mungkin saya bisa memakai nama project saya. Untuk tinggal disimpan. Oh, kita harus memakai email yang valid. Saya ada ini. Sini sudah bisa tersimpan. Oke, akan masukkan ini coba. Kita akan logout dulu. Oke. Nih, coba kita login. Nah, sini akan terganti nih. Sini akan terganti jadi dengan apa yang kita login kan. Nah, di sini akan namanya terganti. Jadi ini kayak jadi punya dua user. Jadi kalau kita mau masuk ke user Ratok Taviana ataupun user yang Sarimina. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Selamat pagi.